check with me into the top, into the top, into the top, into the top, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai cerita pendek atau cerpen. Pengertian cerita pendek itu, cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri daripada satu tokoh dalam satu situasi. Struktur cerita pendek yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau exploitation orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini, disajikan beberapa peristiwa awal yang menyebabkan masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga adalah menuju pada adanya konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, ataupun kehebohan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat adalah puncak konflik atau turning point. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Inilah bagian yang paling besar dan mendebarkan. Bagian inilah bagian yang menentukan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang terakhir adalah penyelesaian ending atau coda. Sebagai akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami oleh para tokohnya yang mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada beberapa cerita pendek yang akhir ceritanya diserahkan kepada imaji pembaca, sehingga akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. Ciri-ciri cerpen: 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. 2. Fokus pada satu aspek cerita. 3. Mengungkapkan masalah yang penting saja. 4. Menyajikan peristiwa dengan jelas dan aman. 5. Ceritanya pendek atau singkat. 6. Menggunakan bahasa yang tajam, sarkastik dan provokatif atau menarik perhatian. 7. Tokoh yang ditampilkan terbatas, sekitar 1-3 orang saja. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen: nilai moral, nilai budaya atau adat, nilai agama atau religi, dan nilai sosial. Nilai moral, nilai budi pekerti yang membawa manfaat untuk pembacanya. Nilai budaya, nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai yang sudah terkait dengan adat di masyarakat. Nilai agama, nilai yang berbentuk norma dan kaidah dalam agama. Nilai sosial, nilai yang berlaku umum di masyarakat, nilai yang mengatur pola hubungan atau interaksi sosial antara suasana masyarakat. Unsur pembagian cerpen: tema gagasan yang menjalin isi cerita, amanat, ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang, penokohan, cara mengarang, menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita, alur, pola pengembang cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis, latar setting, meliputi tempat waktu, budaya yang digunakan dalam suatu cerita, latar di dalam cerita bersifat faktual, imajinatif, berfungsi memberikan keyakinan pembaca jalannya satu cerita, gaya bahasa, berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. juga memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika, itu, beberapa, tahun yang lalu yang telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi atau kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, memberikan, mencuri, mendapat. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tentang seseorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa atau menceritakan tentang. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dikronologis oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menimbulkan, mengajarkan, dan menimbulkan. Yang keenam, menggunakan kata dialog. Hal ini digunakan untuk pada titik ganda, titik atau titik dua, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat dekoratif langsung untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana.